Saudara, mari kita membaca kitab suci, kita melihat bersama-sama dari kitab 1 Samuel. Kita membaca 1 Samuel yang ke-16. Kita membaca dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Kita untuk sementara tidak membahas eksposisi Markus dulu, kita akan membahas tema yang berkait dengan musik dan kehidupan publik. Mari kita membaca 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23 bergantian. Saya lebih dulu membaca ayat yang ke-14, saudara membaca ayat yang ke-15 dan kita terus membaca sampai ayat yang ke-23. Saya akan memulai ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud, anaknya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Saudara, di dalam bagian ini ada hal yang membingungkan, yaitu roh jahat dari Allah. Ini kalimat yang sepertinya kontradiksi. Allah itu baik, kenapa jadi sumber dari roh jahat? Tapi di dalam bagian ini, kita diperkenalkan kepada satu fakta bahwa Allah adalah Allah yang menggunakan roh jahat untuk mencapai tujuan yang dia mau. Dia ingin menghukum Saul dan dia memakai roh jahat untuk mengganggu Saul. Saudara, gambaran ini gambaran yang penting karena kita tidak melihat Allah dan roh jahat itu ada di dalam tataran yang sama. Di dalam pengertian dari penyembahan berhala dan agama politeistik. Maka kuasa jahat dan kuasa baik itu ada di dalam level yang sama. Ada gelap, ada terang, dan keduanya di dalam level yang sama. Ada chaos, ada order, dan keduanya ada di dalam level yang sama. Ada hidup, ada mati, dan keduanya ada di dalam kekuatan yang sama. Nah, Alkitab memperkenalkan ada Allah yang melampaui segala hal yang lain. Allah adalah baik dan kebaikan Allah melampaui kejahatan. Allah adalah Allah yang suci dan kesucian Tuhan melampaui kekotoran dosa. Allah adalah Allah yang berkuasa menggunakan segala hal di bawah dia karena dia di atas segala sesuatu. Ini konsep baru di dalam dunia yang sudah dikacaukan oleh penyembahan berhala. Maka ketika kitab suci ditulis, kitab suci disebarkan, diajarkan, kitab suci menjadi counter culture, menjadi antitesis bagi kebudayaan sekelilingnya. Kitab suci menjadi kritik budaya yang sangat penting dan kritik budaya yang sangat signifikan untuk memajukan budaya. Saya membahas di dalam pembahasan PA bahwa kita seringkali berpikir bahwa keadaan demokratis, keadaan semua orang dianggap setara itu sudah dari awalnya ada. Itu tidak benar ya. Orang tidak sadar mengenai kesetaraan manusia sampai Alkitab diberikan kepada kebudayaan manusia. Sampai Tuhan berfirman baru manusia sadar, oh ternyata manusia itu setara ya. Ternyata raja tidak lebih penting dari rakyat. Ternyata semua orang adalah gambar Allah. Ternyata semua orang berhak menjalankan kehidupan yang adil. Ternyata semua orang punya hak asasi yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, inilah sesuatu yang Alkitab bagikan, bukan dari natural, dari pikiran manusia. Bukan dari hal yang natural ada di dalam kebudayaan manusia. Maka kebudayaan manusia pelan-pelan diatur dan ditata oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita sekarang menikmati banyak hal yang terbentuk oleh karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya selama berabad-abad. Kalau saudara bilang, kok Tuhan lama sekali bentuk manusia?
Tuhan berikan firman, sudah sejak 3.500 tahun yang lalu dikenal oleh budaya Israel, lalu kemudian menyebar. Kenapa begitu lama manusia akhirnya terbentuk oleh firman? Yang membuat bentukan begitu lama bukan karena Tuhan kurang kuasa, tapi karena di dalam anugerah Tuhan, Tuhan bersabar kepada manusia yang keras. Manusia diberi firman, manusia tolak, tapi Tuhan bersabar. Sabarnya Tuhan membuat pembentukan firman itu terjadi pada manusia. Jika Tuhan tidak sabar, maka kegagalan pembentukan itu akan membuat manusia dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak hakimi dan habisi manusia. Tuhan masih mau bentuk manusia. Tuhan menempatkan umatnya, Tuhan menempatkan imam-imam, Tuhan menempatkan nabi-nabi, Tuhan menempatkan orang-orang yang dipengaruhi oleh firman untuk menghidupi kehidupan yang berbeda dengan sekelilingnya. Maka pelan-pelan pengenalan akan Allah mulai mempengaruhi dunia. Ibadah yang sejati mulai mempengaruhi dunia. Dan konsep tentang Allah yang benar mulai mempengaruhi dunia. Nah, sehingga pengertian yang lama bahwa ada banyak berhala, ada yang jahat, ada yang baik, dan dua-duanya sama kuat, ini diruntuhkan oleh pengertian tidak, itu tidak benar. Hanya Allah adalah Allah sejati dan dia melampaui baik dan jahat. Dialah sumber baik dan dialah yang mampu mengekang kejahatan. Dia jugalah yang mampu menggunakan kejahatan demi kebaikan. Dia bisa menggunakan setan demi tujuannya dan tujuannya selalu baik. Nah, itu sebabnya bukan hal yang aneh bagi kita untuk membaca pengertian di dalam 1 Samuel yang kita tadi sudah lihat, 1 Samuel 16. Dikatakan di dalam 1 Samuel 16, ada roh jahat yang daripada Allah. Kenapa Allah mengizinkan roh jahat untuk bekerja? Karena Allah lebih besar dari roh jahat dan Allah punya tujuan yang baik, tidak akan dibatalkan oleh roh jahat. Dan Tuhan memanfaatkan roh jahat demi kepentingan dia. Nah, jadi saudara bisa mengatakan kalau begitu kita tidak perlu takut setan. Setan di bawahnya Tuhan. Setan dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan, untuk tujuan Tuhan yang baik. Setan milik Tuhan, di dalam pengertian Tuhan bisa pakai dia. Nah, jadi meskipun setan adalah lawannya Tuhan, setan tidak berada di dalam kondisi yang seimbang dengan Tuhan. Nah, inilah penghiburan orang Kristen. Orang Kristen percaya di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dan rancangannya menjadi sempurna di dalam kehendak dia. Semua dipakai oleh Tuhan demi kebaikan dari rancangannya. Nah, inilah yang membuat kita punya konsep baru melihat segala sesuatu yang besar. Di dalam filsafat ada yang disebut dengan metafisika, yaitu pengertian filsafat tentang seluruh keberadaan yang besar. Seluruh keberadaan besar ini apa ya? Bagaimana kita memahami seluruh keberadaan? Metafisika bukan studi tentang hal yang kecil-kecil. Oh, bagaimana bisa kerja, bagaimana dapat uang, kenapa kita bisa sakit, bagaimana menikah dengan orang yang tepat, bagaimana merawat anak. Itu hal-hal kecil tidak masuk dalam pembahasan metafisika. Pembahasan metafisika mau cari tahu sebenarnya natur dari seluruh keberadaan ini apa ya? Hal apa yang paling utama di seluruh langit dan di bumi? Hal apa yang paling utama yang pikiran kita bisa cakup di dalam melihat seluruh keberadaan? Realitas itu apa? Apa itu keberadaan? Nah, ini pembahasan yang bersifat metafisis. Dan metafisika diubah oleh firman Tuhan. Karena dikatakan seluruh alam semesta adalah rancangannya Tuhan. Seluruh alam semesta menyatakan kemuliaannya Tuhan. Seluruh alam semesta menyatakan kehendak Tuhan. Nah, ini membuat kita menjadi sadar betapa besarnya Tuhan itu. Saudara, seringkali kita lupa betapa besarnya Tuhan. Karena kita berpikir bahwa apa yang kita ketahui tentang Tuhan itu sudah cukup. Kita tidak menyisakan ruang besar untuk misteri tentang Tuhan. Tuhan yang misterius, Tuhan yang sulit diketahui, Tuhan yang tidak mungkin dicapai oleh keterbatasan pikiran kita. Itu juga Tuhan yang harus kita percaya. Tapi kalau kita mengatakan, oh iya Tuhan tidak bisa dimengerti, Tuhan lebih besar dari pikiran kita, ini pun salah. Loh, kalau begitu bagaimana? Tuhan sulit dimengerti, iya. Tapi Tuhan rela menyatakan diri. Jadi Tuhan yang tidak mungkin dimengerti, rela membatasi dirinya, rela memberitahukan kepada kita hal yang mungkin kita ketahui. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan dikatakan, hal-hal yang Tuhan nyatakan adalah bagi kamu dan keturunanmu. Tapi hal-hal yang Tuhan tidak beritahu, ini tidak perlu kamu cari tahu, karena ini adalah misteri yang kamu tidak mungkin ketahui. Jadi saudara, keseimbangan untuk mengerti, ada hal yang perlu saya ketahui tentang Tuhan, saya harus tahu. Ada hal yang tidak mungkin saya ketahui tentang Tuhan. Ini menjadi misteri yang kita harus puas bahwa kita tidak mungkin tahu. Allah adalah Allah yang didekati dengan pengertian seperti ini. Di dalam tradisi dari seorang bernama Origen,
dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia sulit dimengerti. Hanya Allah yang bisa dimengerti. Allah adalah satu-satunya yang bisa kita pahami. Dan dari memahami Allah baru kita bisa mengerti hal-hal lain. Nah, ini tradisi yang sangat penting ya. Dimulai dari kenal Tuhan, baru kita bisa kenal hal-hal yang lain. Loh, kenapa begitu? Karena dengan kenal Tuhan, kita mulai mengerti bagaimana hal-hal lain ini dipakai oleh Tuhan di dalam rancangannya Dia. Saudara, kalau saya masuk ke sebuah workshop, ke sebuah bengkel atau sebuah tempat kerja yang saya tidak akrab di dalamnya, yang saya tidak tahu bidangnya, saya akan kaget dengan melihat banyak benda-benda, alat-alat yang saya tidak tahu fungsinya. Kalau saya masuk ke sebuah bengkel dari pesawat misalnya, saya belum pernah masuk bengkel pesawat. Dan saya akan lihat alat-alat yang dipakai untuk memperbaiki pesawat, untuk servis mesin pesawat atau apapun. Banyak alat pasti saya tidak tahu. Dan di dalam kebodohan saya akan tanya, ini gunanya apa ya? Ini gunanya apa? Dan orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu sangat sulit jelaskan ke saya. Wah, ini untuk jelaskan sangat sulit. Kamu mesti tahu dulu ilmu ini, kamu mesti tahu dulu jenis pesawat, jenis mesinnya. Baru kamu bisa mengerti apa gunanya alat ini. Nah saudara, di dalam hal yang terbatas seperti ini pun kita bisa bingung. Apalagi melihat seluruh alam. Maka Origen mengatakan kalau engkau ingin mengerti seluruh alam, pahami dulu Tuhan. Jadi mengenal Tuhan adalah kunci untuk mengenal segala sesuatu di dalam alam. Kenal dulu Tuhan, Tuhanlah terang. Baru yang lain menjadi jelas. Nah, ini tradisi berpikir versi pertama. Tapi kemudian di daerah Kapadokia ada dua orang teolog, dua-duanya namanya Gregory. Satu adalah Gregory dari Nazianzus, satu Gregory dari Nisa. Nah, dua Gregory ini mempunyai pikiran yang mirip. Sama-sama mengatakan Tuhan tidak bisa didekati dengan perasaan ngerti dulu. Tuhan itu misteri. Tuhan itu gelap bukan terang. Di dalam kitab suci dikatakan Allah bersembunyi di dalam kegelapan. Allah menyatakan diri di dalam baitnya. Namun Allah memutuskan untuk tinggal di dalam kekelaman. Tuhan tidak bisa dimengerti. Jadi jangan mendekati Tuhan dengan perasaan kita bisa tahu tentang Dia. Nah, waktu saudara bandingkan dua tradisi ini, sepertinya berlawanan. Yang satu bilang, oh Tuhan bisa dimengerti, ngerti Tuhan baru ngerti yang lain. Tapi tradisi yang berikut mengatakan Tuhan itu misteri, engkau tidak mungkin kenal Dia. Nah, dua-dua benar. Jadi apakah Tuhan bisa dimengerti? Bisa, karena Dia menyatakan diri. Apakah setelah Tuhan menyatakan diri kita sudah tahu semua tentang Tuhan? Jawabannya tidak. Tuhan tetap misteri yang besar. Meskipun ada aspek yang Dia nyatakan dan itu bisa kita ketahui, tetapi ada aspek yang tetap misterius karena terlalu besar dan tidak mungkin kita bisa pahami dengan pikiran kita yang terbatas, sederhana dan sudah jatuh dalam dosa. Nah, itu sebabnya mari belajar untuk memahami Tuhan di dalam pemahaman yang mungkin kita tahu dan berpuas untuk hal yang tidak mungkin kita tahu, berpuas dengan mengatakan ini tidak mungkin saya tahu. Saya terima, saya tidak tolak. Dan saya tidak tahu lebih dalam, tidak tahu lebih detail, tidak tahu lebih jelas. Namun saya mau terima. Nah, maka kita mengerti Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan mengizinkan kejahatan. Tuhan mengizinkan ada setan yang melawan Dia. Tuhan mengizinkan ada manusia yang dipengaruhi setan lalu melawan Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan kita tidak tahu. Tapi Tuhan punya rencana baik. Dan Tuhan melibatkan setan untuk mewujudkan rencana baiknya. Tuhan melibatkan kekacauan yang paling kacau untuk membuat rencana Dia yang paling baik terwujud. Di dalam sejarah Israel ada satu peristiwa paling menakutkan, yaitu ketika Mesir membunuh semua anak laki-laki Israel. Tapi heran, di dalam peristiwa itu justru Tuhan mengizinkan ada Musa lahir. Di dalam peristiwa Israel harusnya kehilangan laki-laki yang terbaik. Di situ Israel malah mendapatkan pemimpin yang paling baik. Juga di dalam kayu salib, ketika sang putra Allah, sang Mesias, Dia yang diurapi ternyata mati di kayu salib. Sepertinya sejarah tidak punya harapan. Sepertinya orang Israel tidak lagi bisa berharap mereka akan dibebaskan. Karena Mesias sudah mati di kayu salib. Ini adalah saat tergelap dalam sejarah Israel. Karena orang yang diurapi ternyata mati gagal di kayu salib. Tapi Tuhan mengatakan ini titik terendah, sekaligus titik paling penuh pengharapan. Ini titik yang paling hina, tapi sekaligus titik yang paling mulia. Ini keadaan yang paling gelap, tapi sekaligus keadaan paling terang. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan, di atas kayu salib, Tuhan Allah sepenuhnya tersembunyi. Kita tidak bisa mengerti ada Allah yang menjadi manusia dan sekarang dipaku di kayu salib. Tapi juga di dalam kayu salib, Tuhan Allah sepenuhnya dinyatakan. Holy hidden, holy revealed. Sepenuhnya tersembunyi, sepenuhnya dinyatakan di atas kayu salib. Nah, paradoks-paradoks seperti ini mengisi iman Kristen kita.
Sehingga pikiran kita penuh dengan kelimpahan. Di satu sisi saya bisa memahami aspek Tuhan bisa diketahui. Di sisi lain saya berpuas dengan aspek misterinya Tuhan yang tidak mungkin saya pahami. Di satu sisi saya berkewajiban untuk pikir baik-baik. Selidiki dengan teliti, pelajari dengan serius tentang siapa Tuhan. Di sisi lain saya harus menyerah dan mengatakan saya tidak mungkin tahu lebih dalam lagi tentang Tuhan. Nah, maka mari kita menikmati Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang besar sekaligus Tuhan yang membatasi diri. Tuhan yang misterius sekaligus Tuhan yang menyatakan diri. Tuhan yang tidak bisa diakses. Seperti ada di dalam kekelaman yang pekat. Tapi juga Tuhan yang adalah sumber terang yang menerangi pikiran kita dengan pengenalan akan Dia. Nah, dengan pengertian seperti inilah kita mendekati ayat-ayat seperti yang kita baca tadi. Roh jahat yang dari Tuhan sekarang mengganggu Saul. Saul diganggu oleh roh jahat. Nah, maka di dalam gambaran yang kita lihat, ada orang bisa dapat kelimpahan dari Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan. Roh Tuhan ada pada dia. Tapi ketika orang itu ditinggalkan oleh Tuhan, Tuhan ambil rohnya dan Tuhan izinkan orang itu dikacaukan oleh roh jahat. Maka di sini kita belajar kondisi manusia itu tidak pernah statis, tidak pernah nol, tidak pernah netral. Entah dia dipenuhi oleh kuasa dari Tuhan yang limpah, atau dia dikacaukan oleh si jahat yang mengganggu dan merusak. Nah, saudara, ini juga yang terjadi pada kehidupan kita. Kita adalah orang yang tidak mungkin ada di dalam keadaan netral. Kalau ditanya, kamu bagaimana keadaannya? Netral. Tidak ke Tuhan, tapi juga nggak ke setan. Saya anti setan, tapi juga anti Tuhan. Saya tidak Tuhan-Tuhan amat, tapi juga tidak setan-setan amat. Itu nggak mungkin. Saul adalah contohnya. Dia tidak mau lagi datang ke Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan sudah kasih saya jabatan raja. Saya mau jadi raja. Lalu setelah jadi raja, Tuhan dia singkirkan. Perintah Tuhan dia abaikan demi kelanggengan, demi kekekalan tahtanya dia. Tuhan mengatakan, hancurkan Amalek yang aku akan basmi dari muka bumi. Dan Saul mengatakan, janganlah, rajanya jadi hamba saya, ternaknya jadi ternak saya, harta jarahannya jadi harta jarahan Israel. Dan Tuhan marah kepada Saul, kenapa engkau tidak mendengar suaraku? Mengapa engkau tidak taat? Dan Saul mengatakan, loh karena perintah Tuhan kurang tepat. Aku lebih bijak dari Tuhan. Tuhan suruh musnahkan semua ternak, sayang dong. Bayangkan berapa kilo daging bisa kita simpan. Lalu Tuhan katakan bunuh Raja Amalek, sayang. Kalau dibunuh kita tidak ada penghargaan. Kalau saya jadikan Raja Amalek budak saya, hambaku, ada di dalam tahananku, seluruh kerajaan akan takut sama saya. Tapi kalau Raja Amalek sudah dimusnahkan, ingatan akan dia musnah dari bumi. Gak ada yang tahu Raja Amalek, tidak ada yang tahu orang Amalek. Maka saya punya kemenangan jadi sia-sia. Jadi Saul terus pikir bagaimana dirinya bisa menonjolkan kemenangannya atas Amalek dan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin harta jarahan yang diperoleh dari kemenangan atas Amalek. Tapi Tuhan bilang bukan itu rencanaku. Aku tidak berencana untuk membesarkan engkau dengan cara ini. Aku bisa membesarkan engkau dengan cara lain, tapi bukan ini. Tapi Saul mengatakan ini keputusan saya lakukan ini. Maka ketika Samuel kunjungi, Samuel mengatakan, kenapa kamu tidak jalankan perintah Tuhan? Saul mengatakan, sudah kok, sudah saya jalankan, saya sudah tumpas Amalek. Lalu Samuel mengatakan, kenapa ada domba yang masih berbunyi? Waduh, domba ngadu loh. Saudara, kalau sembunyikan dosa hati-hati, domba pun bisa ngadu. Domba langsung, be. Kemudian Samuel dengar. Samuel bilang, domba udah bicara ngadu. Kalau kamu tidak setia jalankan perintah Tuhan. Tuhan suruh musnahkan, kamu tidak musnahkan. Tuhan mau kamu lakukan kehendaknya, kamu tidak lakukan. Kenapa engkau tidak lakukan? Lalu dia mengatakan, oh ada alasan. Alasannya adalah ini lebih baik daripada rencana Tuhan. Rancangan Tuhan kurang tepat, rancanganku lebih tepat. Maka Tuhan mengatakan, kalau begini caranya, Tuhan tidak mau lagi menjadikan engkau raja. Sudah tahu Saul bilang apa? Terserah, tapi kamu harus dukung saya di depan rakyat. Ini kalimat menunjukkan dia sudah tidak peduli Tuhan. Dia cuma peduli dirinya. Dia cuma peduli apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, dalam keadaan seperti ini, Tuhan memutuskan meninggalkan Saul. Dia ambil rohnya dari Saul dan setelah itu roh jahat mengganggu Saul. Saudara, roh jahat dan roh Tuhan, ini adalah dua sisi yang berlawanan. Saudara, kalau dengar roh jahat, jangan langsung ingat film horor Hollywood ya. Film horor Hollywood selalu bikin kita salah baca di dalam kitab suci. Saudara, kalau nonton film horor Hollywood, roh jahat itu kerjanya merasuki orang. Lalu orang yang dirasuk mulai matanya putih semua. Kalau horor versi Indonesia mulai kumur-kumur lalu apapun itu saya kurang tahu, saya nggak nonton. Nah tapi waktu sudah nonton film horor barat ya mirip-mirip lah ya. Ada anak kerasukan roh jahat. Ini satu film namanya Exorcist. Dikatakan sebagai film
menakutkan sepanjang sejarah perfilman Hollywood. Kenapa paling menakutkan? Karena paling mungkin terjadi padamu. Wah, ini menakutkan. Masa bisa terjadi pada saya? Bisa. Karena ini nggak pakai ada Dracula. Kalau Dracula udah pasti nggak terjadi lah ya. Dunianya terlalu beda. Bukan ada serigala jadi-jadian. Bukan ada, apalagi sih binatang jadi-jadian. Harimau jadi-jadian. Atau tikus jadi-jadian atau apapun itu. Ini ada seorang anak yang for some reason mulai diganggu roh jahat. Dan dia mulai mengeluarkan suara aneh. Dia mulai benci pendeta. Nah, hati-hati loh yang benci saya. Dia mulai benci apapun yang berkait dengan gereja, lalu dia mulai mukanya makin lama makin mirip setan. Nah, ini semua film Hollywood itu nggak benar. Saudara, roh jahat tidak tentu bikin saudara jadi orang yang tiba-tiba mukanya berubah, tanduknya mulai keluar, matanya putih semua. Tidak. Lalu apa yang dilakukan roh jahat? Roh jahat menghilangkan kelimpahan hidup dari hidupmu. Ini yang dikerjakan roh jahat. Jadi saudara mungkin tidak dirasuk roh jahat, tapi lingkunganmu dikacaukan oleh roh jahat. Engkau tidak bisa menikmati kelimpahan yang Tuhan rancang. Saudara, sejak awal ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menyiapkan taman bagi Adam dan Hawa. Dan taman ini berlimpah. Tuhan tidak bikin taman lalu mengatakan, Adam, Hawa, di seluruh taman ini ada 2 pohon saja. Bagi-bagi ya, jatah baik-baik, 2 pohon cukup, pokoknya kalian cukupkan diri. Lalu ada sungai kecil, kadang-kadang kering. Begitu? Saudara, di situ dikatakan Taman Eden ini penuh dengan pohon dan buahnya begitu beragam. Mereka bisa makan sepuasnya. Dikatakan ada 2 sungai besar mengaliri taman itu. Dan sudah mulai pikir-pikir agak keterlaluan untuk 2 orang ya. Ini 2 orang doang loh. Harusnya kasih parkiran GRI Karawaci juga cukuplah 2 orang. Ngapain kasih taman sebesar ini, semewah ini, begitu limpah dengan air. Dan dikatakan banyak batu permata. Waduh. Batu permata ada di sini. Nah, saudara, lalu dikatakan di sini emasnya begitu bagus. Ada emas lagi. Waktu orang-orang membaca kitab suci, pada bagian itu mereka langsung sadar. Tuhan memberikan kelimpahan bagi manusia. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir. Pengusiran ini membuat mereka ada di padang gurun. Saudara langsung bandingkan ya, padang gurun dan Taman Eden jauh sekali. Padang gurun kering. Padang gurun sulit mengusahakan tanaman. Padang gurun sulit air. Nah, ini gambaran yang penting untuk rancangan Tuhan dan apa yang terjadi setelah manusia membangkang, berontak lawan Tuhan. Nah, jadi Tuhan menginginkan kelimpahan. Tapi kelimpahan ini dikacaukan oleh dosa dan akhirnya manusia tidak dapat kelimpahan. Manusia hanya dapat hal yang sifatnya dangkal, yang sifatnya kering, yang sifatnya membuat sengsara. Jadi ada 2 kubu, ada hidup yang berkelimpahan dan ada kematian. Nah saudara, ini spektrum paling ekstrimnya. Hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, ini hal paling bagus yang bisa dialami manusia. Dan mati, ini hal paling buruk yang bisa dialami manusia. Kematian kekal. Kematian yaitu pisah secara total dari Tuhan yang adalah sumber hidup. Tapi spektrum yang paling ekstrim, ini belum terjadi pada kita. Saudara belum mati di dalam kematian yang total. Saudara belum hidup di dalam kehidupan yang limpah secara sempurna. Saudara ada in between. Saudara ada di tengah-tengah. Maka yang jadi pertanyaan, engkau ada di tengah-tengah yang agak menuju pada hidup berkelimpahan, atau ada di tengah-tengah yang agak menuju kematian? Nah, ini pertanyaannya. Di manakah Saul? Saul dapat kesempatan untuk punya hidup yang menuju kepada kelimpahan. Tapi dia pilih untuk meninggalkan itu. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, oke, kalau begini caranya kamu akan mulai ada dalam keadaan kosong. Ada dalam keadaan menderita. Ada dalam keadaan kering. Nah, maka inilah yang dihadapi oleh manusia. Nah, saudara, ini dibagikan di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru ada tema baru. Yaitu engkau mempunyai kondisi yang sifatnya eskatologis, akhir zaman. Yang saudara akan alami, itu akan saudara alami nanti, belum sekarang. Yang saudara alami sekarang adalah cicipan batin terhadap nasib finalmu. Nah, ini ajaran perjanjian baru sangat unik. Saudara dan saya sekarang sedang menghidupi nasib kekalmu. Engkau orang surga atau orang neraka. Saudara bilang, saya belum di surga Pak. Iya, tapi sekarang engkau sedang cicipi kehidupan orang surga di bumi. Kalau engkau tidak percaya Tuhan, bagaimana? Ya, engkau orang neraka. Loh, aku orang neraka, aku belum ke neraka. Memang, tapi engkau sedang cicipi neraka di bumi. Nah, maka 2 kubu yang ekstrim ini, surga dan neraka, di dalam takhta Tuhan dan di dalam pembuangan total, saudara akan hadapi di akhir zaman.
di dalam penghakiman final. Tapi sebelum penghakiman final datang, saudara sekarang menghidupi cicipannya. Nah, cicipan ini diberikan oleh Roh Kudus. Tapi cicipan yang satu lagi, cicipan neraka, itu terjadi karena Roh Kudus undur dan roh jahat mulai mengacaukan. Maka yang kita bisa pikirkan tentang ini ada di dalam banyak aspek. Saudara bisa mempunyai kelimpahan di dalam batin, kelimpahan di dalam persekutuan, kelimpahan di dalam cinta kasih, kelimpahan di dalam hidup suci, kelimpahan di dalam menikmati kebenaran, kelimpahan di dalam banyak hal. Jangan direduksi kelimpahan seperti ini. Saudara, banyak orang suka mereduksi karena mau menyimpulkan segala sesuatu jadi terlalu simpel. Apa itu kesenangan di dalam Tuhan? Pokoknya kalau kaya. Saudara, kekayaan itu bukan hal yang bisa mewakili kelimpahan yang Tuhan berikan. Demikian kemiskinan juga bukan di opposite end. Kemiskinan bukanlah akibat ekstrim dari melawan Tuhan. Saudara nggak bisa bilang, saya sudah taat sama Tuhan, kok masih miskin? Nggak ada kaitan. Ada orang miskin yang jiwanya limpah. Ada orang kaya yang jiwanya miskin. Pak Tong pernah mengatakan, saya kasihan sama orang kaya. Kenapa? Karena selain kekayaan, mereka nggak punya apa-apa lagi. Setelah itu ada jemaat yang bilang ke saya, teman saya ya, rekan di pusat. Mengatakan, nggak apa-apalah cuma punya kekayaan, nggak punya yang lain. Yang penting kaya. Tapi sudah punya kekayaan, nggak punya yang lain, itu percuma. Pernah satu kali Pak Stephen Tong mengatakan, ada orang kaya tapi nggak dikasih kesempatan menikmati kekayaan. Apa gunanya ya? Nah, dia katakan ada satu orang punya villa mewah di puncak. Tapi dia jarang datang ke villa mewah itu. Jadi untuk apa villa mewah itu? Dibikin rapi, dibikin bagus, dibikin begitu indah. Yang nikmati indahnya siapa? Yang nikmati indahnya pembantu yang jaga. Jadi kalau begitu lebih baik yang punya villa atau pembantu yang jaga? Saudara kan bilang lebih baik yang punya villa. Tapi yang punya villa nggak sempat datang. Dia nggak pernah menikmati. 1 tahun berapa kali ke situ? Cuma 2. Yang jadi pembantu 1 tahun 365 kali. Hari dia ada di situ. Tapi saudara mulai pikir dia memang ada di situ. Tapi dia harus kerja. Capek ya. Jadi menikmati tapi kerja. Yang paling enak itu anjingnya. Karena anjingnya menikmati semua villa dan dia nggak kerja. Anjingnya cuma jalan-jalan, tunggu dikasih makan, gonggongin orang yang nggak jelas, lalu tidur, makan, gonggong, tidur, makan, gonggong, tidur, dan menikmati seluruh kelimpahan villa. Dia menikmati seluruh villa, dia menikmati pembantu lagi kerja, dia menikmati seluruh hal yang terjadi tiap-tiap hari. Nah, pertanyaannya, saudara mau menjadi pemilik villa atau anjing? Kalau begitu, saudara sulit jawab ya. Kalau begitu, spektrum keindahan itu bisa disimpulkan dalam apa? Nggak bisa disimpulkan. Keindahan hidup di dalam Tuhan itu begitu berlimpah dan begitu multi aspek. Yang paling bahagia adalah orang yang mulai menyadari untuk mempelajari setiap aspeknya. Saya mau tahu, hidup yang Tuhan tawarkan itu indah dalam hal apa? Indah di dalam kekayaan juga, bukan tanpa kekayaan. Oh, berarti sama dong ya Pak dengan teologi sukses itu, apa teologi apa namanya? Apa? Saya kok lupa. Kemakmuran ya, teologi kemakmuran. Sama dong reform dengan ajaran Bapak dengan teologi kemakmuran. Jadi kekayaan itu adalah sesuatu yang memang Tuhan mau berikan. Kekayaan adalah satu tanda Tuhan mencintai kita. Saya jawab iya. Loh, kalau gitu apa bedanya dengan teologi kemakmuran? Bedanya adalah teologi kemakmuran mengatakan kekayaan adalah tanda Tuhan mencintai engkau, tapi kekayaannya jadi milikmu. Kalau yang saya bagikan adalah kekayaan adalah tanda Tuhan mencintai engkau. Tapi kekayaan Tuhan yang simpankan. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam Kristus kita memiliki segala harta di sorga. Ini Tuhan yang simpankan. Saudara kalau punya anak, seluruh harta yang saudara miliki, anakmu bisa nikmati kan? Tapi apakah dengan anakmu bisa nikmati? Saudara serahkan semua harta ke tangan anak saudara? Saya punya anak umur 4,5 tahun, lalu saya kasih semua uang saya. Nak, ini kredit card, ATM, ini tabungan, ini uang, lalu dia bawa kemana-mana. Enggak, saya yang simpankan untuk dia. Oh kalau gitu dia miskin dong. Kalau sudah tanya anak saya yang kecil itu, lu ada uang berapa? Dia bilang, apa itu uang? Dia nggak tahu, dia nggak ada uang. Kalau saudara raba kantongnya, cuma ada permen bekas yang dia taruh. Saya nggak tahu ada kapan dia taruh. Jadi dia nggak punya uang. Kalau gitu dia miskin? Enggak juga. Kenapa enggak? Karena papanya akan pelihara dia. Jadi kalau saudara tanya, kalau begitu orang Kristen kaya? Saya akan bilang orang Kristen kaya, sangat kaya bahkan. Di mana kekayaannya? Kok waktu saya pulang ke rumah gitu-gitu aja? Waktu saya lihat rekening, turun terus Pak. Tapi mendingan turun ya, paling nggak ada aktivitas gitu ya kalau nggak. Nah maka saudara mulai pikir, kalau begitu kekayaanku di mana? Aku kaya tapi di mana? Di Tuhan.
Kalau di Tuhan apa gunanya? Loh kok apa gunanya? Justru lebih bagus dia yang pegang daripada kamu yang pegang. Kalau kamu yang pegang kamu jadi sombong karena pikir uangmu banyak. Kalau kamu yang pegang kamu sangat bodoh karena tidak tahu mau belanjakan untuk apa. Belanja melulu sampai nanti jadi miskin lagi. Kalau kamu yang pegang kamu nggak tahu, tiba-tiba ditawarkan judi apa segala kamu hancur. Kalau kamu yang pegang kamu nggak tahu bagaimana menggunakannya. Akhirnya kamu hanya mengundang penghukuman bagi dirimu sendiri. Tapi kalau Tuhan yang pegang dia akan berikan pada waktunya. Nah ini yang dipercaya oleh orang Kristen. Meskipun saya seperti tidak punya apa-apa, tapi saya memiliki segalanya. Paulus mengatakan saya tidak punya apapun, namun saya memiliki segalanya. Pada waktu saya perlu, Tuhan akan pelihara saya. Ini yang jauh lebih indah loh. Jadi kekayaan termasuk tanda cinta Tuhan kepada engkau, cuma Tuhan yang simpenin. Nah ini jadi penghiburan ya. Kalau ada orang tanya, kamu orang kaya? Kaya. Tinggal di mana? Di situ. Rumah kok kecil amat? Yang gede lagi disimpenin Tuhan. Gitu ya. Tuhan akan kasih kalau dia rasa kita perlu. Nah jadi kekayaan termasuk bagian yang Tuhan mau nyatakan cinta kasihnya, iya. Tapi bukan cuma itu, jangan direduksi. Lalu ada hal apa lagi? Ada banyak hal. Dan hal yang paling indah adalah Tuhan pamerkan kemuliaannya untuk kita nikmati. Pameran kemuliaan Tuhan inilah yang perlu kita selidiki. Bagaimana menikmati pameran kemuliaan Tuhan? Dengan kita ditarik oleh Tuhan keluar dari cerita hidup kita untuk menikmati cerita alternatif di luar kebiasaan kita. Saudara, kebiasaan saudara, kalau itu hanya satu-satunya yang saudara nikmati, akan membuat saudara masuk ke dalam kondisi banal. Banal itu apa ya? Ada kamus berjalan? Jordan? Adi? Kalian berdua tuh ada untuk kamus berjalan. Apa ya? Hal yang berulang, hal yang membosankan lah kalau mau dibilang. Hal yang tidak ada serunya. Yang kalau makin diulang saudara makin merasa, ini aja pengalaman, ini aja kah hidup, hanya inikah kenikmatan? Nah itu kira-kira banalitas ya, banal. Saudara mengalami pengalaman banal. Banal itu berarti keadaan membosankan, gak ada lagi yang excites me. Semua yang saya cicipi sudah pernah saya cicipi sebelumnya. Nah saudara, pengalaman banal ini terjadi karena lingkup hidup yang saudara jalani ya cuma itu. Saudara perlu diajak keluar. Orang kalau cuma lihat kamar, dia akan merasakan pengalaman banal ini. Gimana caranya supaya dia tidak mengalami itu? Ya keluar dari kamar dong. Atau seperti Immanuel Kant. Immanuel Kant jarang keluar dari kotanya ya. Dia gak pernah keluar dari tempat dia tinggal. Tetapi dia suka baca buku. Jadi baca buku itu jadi jendela untuk keluar kamar. Saudara di kamar baca buku, bahagia. Kalau suka jalan-jalan, agak bahagia. Tapi gak sebahagia punya wawasan yang luas. Nah maka ketika orang cuma alami pengalaman-pengalaman yang sempit, kita akan mengatakan, ayo pergi keluar dong, jalan keluar. Jangan cuma di kamar terus, jalan-jalan. Pergi kemana? Pergi ke sini, pergi ke situ. Nah saya coba olahraga dengan pakai treadmill. Lalu ada teman saya mengatakan, kamu tahu tidak treadmill bikin kamu kayak hamster. Saya pikir bener juga ya, kayak hamster. Aduh kalau gitu saya gak mau jadi hamster. Yang kamu lihat cuma tembok lalu kamu gerak gak pernah maju. Apa gunanya sih alat itu? Saya bilang adalah gunanya, kalau hujan saya masih bisa olahraga. Nah maka ketika saya mengatakan, saya pakai treadmill aja. Enggak, itu membosankan, ini pengalaman banal. Lalu bagaimana supaya tidak alami pengalaman ini? Lari di luar dong, lihat pengalaman di luar, lihat suasana di luar. Nah ini membuat saya jadi sadar untuk ilustrasi khotbah hari ini. Apa itu banal? Banal adalah ketika saudara hanya menjalani your own life story. Hanya menjalani kehidupan ceritamu saja. Cerita hidupmu saja yang dialami. Terus berkutat di situ. Itu pengalaman banal. Lalu bagaimana supaya bisa keluar? Supaya bisa keluar saudara harus menikmati apa yang membuat saudara keluar dari cerita itu. Bagaimana kalau saya tidak mau keluar? Hati-hati. Makin alami pengalaman banal, makin saudara ingin dipuaskan oleh hal yang sangat-sangat mungkin merusak saudara. Nah di sini setan akan masuk. Setan akan mengatakan hidupmu membosankan. Kalau hidupmu membosankan, apa gunanya hidup? Nah ini yang mengganggu Saul. Saul adalah raja, dia punya segalanya, tapi dia mulai merasa depresi. Dia mulai merasa hidup tidak ada gunanya. Dia mulai merasa bosan. Dia tidak merasa ada gairah dan kesenangan di dalam hidup. Kenapa hidup cuma begini? Kita bingung. Cuma lu raja, kamu punya harta begitu banyak. Kamu punya begitu banyak orang yang siap dukung kamu. Kamu punya puluhan ribu tentara. Dan kamu bisa bosan. Kenapa Saul bisa bosan? Karena hidup yang dijalani cuma hidup yang berpusat pada dirinya. Orang yang cuma fokus ke diri pasti membosankan hidupnya. Gak peduli berapa kaya dia. Gak peduli berapa sering dia jalan-jalan keliling dunia. Tetap membosankan. Kenapa membosankan? Karena pergi kemanapun, alami apapun, jalani apapun, tetap dirinya yang paling utama. Kalau gitu gimana supaya tidak bosan? Keluarlah dari dirimu. Bagaimana supaya keluar dari diri? Nikmati cara Tuhan untuk membuat kita keluar dari diri kita. Caranya ada banyak, salah satunya firman.
Tuhan memberikan kita firman untuk melatih kita keluar dari kehidupan kita yang banal ini. Tapi ada cara kedua adalah musik. Saudara mungkin kaget, musik bisa bawa kita keluar? Sangat bisa. Ketika Saul diganggu roh jahat, dia berpusat ke diri, cerita hidupnya yang sempit adalah cerita yang dialami, dia mulai merasa bosan, dia mulai merasa tersiksa, dia mulai merasa saya harus lakukan apa ya untuk bisa menikmati kedudukan raja. Dia ingin pertahankan kedudukan raja, tapi kedudukan raja itu membosankan buat dia. Ini hal yang aneh. Hal yang membosankan, dia mau pegang mati-matian. Kalau ada orang lebih populer dari saya mau bunuh. Kenapa engkau mau bunuh? Karena dia mengancam tahtaku. Tapi tahtamu memberikan engkau apa? Memberikan depresi. Dia nggak menikmati apapun. Nah inilah orang yang berpusat ke diri. Nggak peduli berapa banyak hal yang limpah dia alami. Dia tetap akan terus merasa pengalaman banal ini. Kalau begitu, bagaimana musik bisa membawa kita keluar? Nah sekarang kita pakai ilmu musik ya. Saudara kalau baca Alkitab, saudara nggak akan temukan Alkitab menjelaskan tentang teori musik secara limpah. Karena memang Alkitab nggak mau bicara itu. Tuhan ingin kita pelajari tentang musik di dalam hal yang bersifat wahyu umum. Maka sekarang saya bagikan tentang teori kenapa musik itu penting. Dari seorang filsuf Inggris namanya Roger Scruton. Scruton mengatakan bahwa pengalaman banal itu makin kita nikmati, tapi tetap kita kok rasa kosong. Mirip dengan Saul. Tahtanya dia alami dengan banal, bosan. Gak ada yang bergairah. Tidak ada yang membuat dia limpah. Tapi dia mau pertahankan ini mati-matian. Nah ini juga sama dengan kita. Saudara dan saya ada di dalam pengalaman yang membosankan tentang hidup. Dan saudara mendengarkan musik yang hanya mengulangi pengalaman banal saudara. Kalau engkau dengar musik tanpa harus berusaha untuk ngerti, itu namanya musik yang cocok dengan pengalaman banalmu. Nah makanya di sini tempatnya musik pop. Ya ini memang hobinya Pak Jimmy sih, anti musik pop. Nanti keluar mungkin ada jemaat yang gak mau salaman lagi sama saya. Engkau anti musik pop, saya anti engkau. Tapi ini fakta ya, kenapa musik pop begitu menyenangkan? Karena hanya mengulangi, menggemakan hidupmu yang banal itu. Musik pop gak sulit dipelajari, begitu didengar langsung bisa suka kok. Saudara dengar lagu-lagu yang populer, langsung gampang suka. Saudara nggak perlu keluar dari hidup saudara untuk menikmati musik-musik seperti ini. Tapi tahu tidak, ini tidak membuat saudara keluar dari hidup saudara. Dan pengalaman banal ini nggak bisa lepas dari saudara. Kalau begitu musik yang bagus yang bagaimana? Yang bikin lu harus stres dulu untuk ngerti, baru bisa nikmati. Kok kayak gitu sih? Apa gunanya hidup kalau stres lagi? Gunanya adalah supaya engkau ditarik keluar dari pengalaman banal. Supaya engkau punya cerita ekstra yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Nah jadi cerita dari Alkitab bisa membawa saudara keluar dari hidup saudara. Dan menikmati cerita yang bukan cerita saudara. Ini pengalaman yang limpah. Dan musik bisa melakukan itu. Musik itu punya gaya penuturan. Mirip dengan perkataan. Cuma musik itu punya gaya penuturan yang lain dengan kata-kata. Saudara musik itu ada alurnya, ada aturannya. Mirip dengan kata-kata kan. Saudara banyak sekali paralel antara kata-kata dan musik. Misalnya. Kalau saya bicara, saya akan memberikan penekanan dengan bicara agak lebih lambat. Betul ya? Saudara sekalian kita harus hati-hati karena di luar ada bahaya. Nah gitu, saya agak pelan di perkataan ada bahaya. Karena saya mau memberikan emphasis di situ, penekanan di situ. Tapi nggak mungkin saya tekankan ada bahayanya dengan ekstrim, kelebihan. Saudara sekalian hati-hati di luar itu ada bahaya. Itu emphasis yang berlebihan. Kadang-kadang di GRI Karawaci menyanyikan bagian akhir itu emfasisnya berlebihan. Sudah bait terakhir, bagian terakhir harus diperlambat. Tapi perlambatnya kayak tadi itu ya. Hati-hati di luar ya. Ada bahaya. Saya jadi tergerak untuk nyanyi. Coba misalnya kita nyanyi apa? Datang bersyukurlah. Na 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 na. Udah mau terakhir ya. Na 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 na. Nah ini terakhir harus diberikan emphasis. Na 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 na. Sudah kayak tadi ya, ini ngomong memberikan tekanan boleh, tapi jangan ekstrim. Musik nggak boleh ekstrim. Itu sebabnya ketika saudara lihat tempo sebuah lagu, saudara harus memvariasikannya di dalam range. Nggak boleh keluar dari range. Ini teori dasar sebenarnya dalam bermusik. Saudara nggak bisa terlalu ekstrim melambatkan sebuah lagu. It doesn't work. Bait pertama, bait kedua, nyanyi dengan tempo yang jelas. Dam 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 tra dam dram dam da dam dam dram dam. Masuk bait ketiga. Dam dam dam, seolah-olah agung. Bukan, ini nggak ngerti musik. Teori paling dasar pun nggak dimengerti. Nah musik itu ada kata-katanya. Kalau sudah bilang Bapak emang ahli musik, enggak.
Tapi ada ahli musik yang ngomong gini, Calvin Abdiel waktu datang dia bilang seperti ini, saya bersyukur, mirip. Paling enggak ada contoh gitu ya. Kalau dia sudah dengar, kalau saya pasti enggak. Ada seorang teolog mengatakan kalau itu bukan bidangmu, ngomong benar pun oke, tapi kamu enggak meyakinkan. You might be right, but you won't be convincing, katanya begitu. Ya sudah, saudara enggak percaya saya enggak apa-apa, tapi ini saudara bisa cari dan akses bahwa musik memimik, meniru bicara. Saya bicara, saya ngomong sama saudara, saya akan berikan penekanan once in a while. Saudara sekalian, mari kita baca kitab suci, mari kita baca dengan sepenuh hati kita. Nah itu ada penekanan, tapi nggak perlu ekstrim. Mari kita baca kitab suci dengan sepenuh hati kita. Ini bikin orang merasa intelektualitas mereka terhina gitu ya. Oke. Lupakan tentang ekstrim-ekstrim ini. Nah jadi saudara sekalian, ada kemiripan antara bicara dengan musik. Berarti musik itu punya pola yang gak bisa dipotong. Ada cerita yang dibagikan, ada gaya untuk membagikan. Saudara kalau dengar musik pop, hal-hal kayak begini gak akan muncul. Ini gak bisa ada. Saudara kalau dengar musik klasik ini sangat limpah ada. Saudara kadang-kadang dengar ada dialog. Misalnya saudara akan dengar misalnya oboe dan klarinet akan saling berpadu. Ada karya dari Mozart di mana klarinet dulu masuk kemudian oboe, lalu saling berpadu. Di dalam beberapa karya dia sering bikin musik itu seperti berinteraksi satu dengan lain. Ada interaksi antar alat musik. Nah saudara kalau nanti datang ke ini ya, educational concert, saudara mulai merasa kayaknya ada sesuatu dalam khotbah hari ini. Ini khotbah apa iklan? Dua-duanya, itu iklannya cuma sedikit, khotbahnya lebih utama. Saudara akan saksikan beberapa karya yang ada interaktifnya. Ada interaksi antara kur dengan orkestra, antara orkestra dengan piano. Nah saudara, di dalam perkembangan musik klasik ada banyak terobosan. Salah satunya terobosan dilakukan oleh Mozart. Mozart itu mengembangkan yang disebut dengan symphonic orchestra. Apa itu symphonic orchestra? Symphonic orchestra adalah interaksi yang bertukar antara musik solo dengan orkestra yang mengiringi. Misalnya saudara dengar musik piano concerto. Saudara kalau dengar musik piano concerto, maka yang mengiringi itu orkestra, sedangkan piano itu yang diiringi. Piano itu yang sedang menjadi soloisnya kalau mau dibilang. Piano adalah alat musik utama, sedangkan seluruh orkestra mendukung piano. Nah ini yang jadi banyak perdebatan. Jadi kalau ada piano concerto, siapa bosnya? Apakah bosnya konduktor atau bosnya itu pianisnya? Nah ini nggak jelas ya. Waktu seorang bernama Glenn Gould menjadi solois, kemudian Bernstein menjadi konduktor. Mereka berdua punya interpretasi musik beda. Gould mengatakan, mainnya harus pakai tempo ini. Bernstein mengatakan, nggak ada orang main pakai tempo itu. Tapi Gould mengatakan, ada, yaitu saya. Masa kita harus ikut kamu? Dia bilang, iya. Nah, Bernstein ini konduktor yang sangat terkenal. Dia nggak mau ikut siapapun. Tapi akhirnya dia ikut Gould. Nah sebelum konser mulai dia kasih penjelasan dulu. Saudara-saudara, saya sebenarnya susah nurut sama orang. Tapi saya hargai Mr. Gould. Dia musisi yang sangat serius. Dia benar-benar mengerti dan menjiwai musik. Maka saya ikuti tempo dia. Nah jadi seluruh orkestra ikuti temponya yang diminta oleh Gould. Nah jadi seluruh orkestra dukung piano. Nah jadi piano menjadi alat musik utama, orkestra mengiringi. Nah tapi Mozart men-switch, menukarkannya. Di dalam orkestra itu ada perubahan, di mana piano mengiring orkestra dan orkestra yang memainkan nada utamanya. Ini seperti ada dialog. Saudara waktu dengar ini, saudara merasa ini alat musik kok kayak ngobrol ya. Tapi ngobrolnya bukan kata-kata. Nah ini kan membuat saudara keluar dari cerita saudara. Saudara ngertinya komunikasi itu pakai kata-kata. Sekarang saudara menemukan satu dunia yang aneh, di mana ada komunikasi tanpa ngomong. Komunikasi nggak pakai kata-kata. Kok bisa ya? Saudara mulai pikir kok bisa ya, mendadak saudara mulai sadar hidupku gak membosankan lagi. Karena ada hal baru yang saya nikmati di dalam interaksi di dalam dunia musik. Oh ada hal limpah ternyata di dalam musik. Musik memberikan kepada saya ada diskusi, ada percakapan tanpa kata-kata. Saudara kalau dengar concerto misalnya yang sudah dijadikan Pak Billy musik hymn ya. Concerto yang kelima dari Beethoven, saya lupa kunci dasarnya. Di bagian 2. Terlalu ketinggi. Nah itu musiknya diiringi oleh orkestra, kemudian piano yang diiringi. Lalu setelah itu mendadak berubah. Pianonya main lalu seluruh orkestra mainkan nada utama. Jadi berubah, piano iringi orkestra. Nah saudara, ini adalah cara bicara yang indah sekali.
Begitu saudara dengar, saudara sadar, ternyata musik kayak berkomunikasi ya. Ternyata ada sesuatu yang diajarkan oleh musik kepada kita, bahwa dunia kita selama ini terlalu sempit. Ada begitu banyak kelimpahan seperti ini. Mari coba pelajari. Mari nikmati hidup yang Tuhan mau tawarkan kepada kita. Dan musik selain firman, setelah firman adalah hal kedua yang terbaik yang Tuhan berikan. Ini dikatakan oleh Martin Luther. Setelah firman, apa berkat terbesar yang Tuhan berikan untuk membuat kita hidup di dalam kelimpahan? Musik. Jadi musik sangat penting. Roger Scruton mengatakan tiap hari kita dengar suara. Tiap hari kita mendengarkan musik. Tiap hari kita dilatih untuk menjadikan musik itu sebagai background. Dia jadi background. Dan ini unik. Musik tries to say something. Musik berusaha mengatakan sesuatu. Tapi kita taruh dia di background. Maka Scruton mengatakan di zaman dulu orang berusaha keras taruh telinga untuk dengar musik. Di zaman ini kita berusaha untuk mendiamkan musik dengan cara bikin dia bicara. Tapi kita nggak mau dengar. Saudara dengar musik untuk apa? Untuk jogging kan? Sambil jogging sambil dengar musik. Atau ke toilet. Karena mungkin pagi itu agak sulit karena lupa makan pepaya gitu ya. Kemudian saudara mengalami waktu yang cukup lama di toilet. Sambil dengar musik aja. Jadi musik adalah jadi teman engkau ke toilet. Musik jadi teman engkau ngapain. Tapi Roger Scruton mengatakan musik itu gak pernah jadi teman dengan cara itu. Musik itu jadi aneh. Dia disuruh ngomong tapi disuruh diam. Dia disuruh bersuara tapi kita justru berusaha mati-matian tidak dengarkan dia. Jadi background noise. Background noise yang lumayan tidak noisy, yang lumayan ada keteraturan. Dan ini membuat kita tidak pernah menghargai musik, dia cuma background. Sehingga kalau saudara nonton konser, saudara jadi bingung, selama 1,5 jam dengar musik doang? Banyak orang kayak begini ketika pertama kali datang ke ASJ. Lalu tanya, ini berapa lama ya? 2 jam. 2 jam saya harus dengerin musik? Nggak ngapa-ngapain lagi? Nah kita udah nggak terbiasa dengar itu. Karena kita tidak terbiasa memberikan atensi kepada musik yang kualitas paling tinggi. Akhirnya kita tidak belajar apa-apa darinya. Saudara, musik itu bukan tentang selera. Kalau cuma tentang selera, saudara cari snack aja selesai. Saudara suka es krim rasa apa, itu selera. Kalau musik itu bukan tentang selera. Musik jauh lebih penting dari es krim. Maaf ya bagi penggemar es krim, ini mungkin terdengar ekstrim. Tapi ini fakta. Musik tidak seperti es krim. Musik tidak seperti menu makanan yang kau pilih. Kamu lebih suka apa? Chinese food atau Japanese food atau Japanese food? Oh, saya senangnya Chinese food aja. Kalau kamu? Saya senangnya Padangese food gitu ya. Kamu senangnya apa? Karawachis food. Kamu senangnya apa? Bogorese food, Sundanese food. Itu selera, nggak masalah. Yang senang makan Padang, nggak usah dimarahin. Kenapa lu Padang? Harusnya kan Padang rumput, ini kenapa Padang gurun? Saudara suka makan Padang, silakan makan. Saudara senang makanan Chinese, silakan makan. Saudara senang makanan Itali, silakan makan. Saudara senang makanan apa, silakan. Nikmatilah, ini masalah selera aja. Tapi musik bukan demikian. Saudara nggak bisa bilang, saya sukanya musik ini. Saya sukanya begini, nggak usah dijelaskan. Salah, engkau harus jelaskan. Roger Scruton mengatakan, engkau harus jelaskan musik sampai pada titik di mana engkau membenci atau mencintainya. Jadi saudara kalau bilang, saya suka musik ini. Jelasin kenapa suka. Ya bagus tuh apa? Ya karena bikin hati saya senang. Apa itu senang? Kenapa bisa bikin hatimu senang? Pelajari sampai akhirnya saudara menemukan titik di mana saudara entah makin cinta musik itu atau makin kecewa dan mengatakan cuma ini tok. Hanya ini sajakah? Kalau cuma ini saja ngapain gue suka? Nah ini titik yang saya minta saudara miliki. Jika saudara berusaha kerjakan ini, saya bisa yakinkan saudara akan berhenti menyukai musik pop. Waduh, ini mau mulai ada mata-mata kejam melihat saya. Maksud lu? Maaf kalau saya bersalah, tapi tidak jadi maaf kalau saya nggak salah. Tapi banalitas itu adalah problem di dunia ini. Kenapa orang cari obat bius? Hidupnya penuh dengan banalitas. Kenapa dia jatuh dalam dosa? Hidupnya penuh dengan banalitas. Kenapa dia merasa nggak ada gairah hidup? Hidupnya penuh dengan banalitas. Kenapa dia mengalami semangat tapi setelah itu seperti tidak ada poin? Kenapa sulit untuk melihat ke depan? Karena hidupnya penuh dengan banalitas. Kenapa sulit menikmati kisah kitab suci? Karena kita terbiasa di dalam kehidupan yang penuh dengan banalitas. Bagaimana keluar dari kondisi ini? Mari gunakan segala tools yang Tuhan berikan sebagai anugerah untuk kita keluar dari hidup kita. Nikmati musik di dalam segala kelimpahannya. Saudara mungkin akan kesulitan di awal, tapi lama-lama saudara akan mulai merasa ternyata musik jadi bagian dari hidup saya. Ada orang mengatakan, saya sih bukan orang musik Pak, saya kurang suka musik. Saudara, adakah orang boleh bilang saya kurang suka Alkitab? Nggak bisa, kita akan mengatakan pelajari dong untuk suka. Kalau ada orang mengatakan saya kurang suka musik, please learn. Mari belajar, karena engkau sedang menghilangkan aspek yang paling indah di dalam budaya manusia.
Saudara pergi ke budaya manapun, gak ada budaya yang tidak dicirikan dengan musik. Tidak ada tempat yang tidak mempunyai musik. Tidak ada acara manusia yang tidak diwarnai dengan musik. Tidak ada budaya dari manapun di seluruh dunia yang tidak mempunyai musik mereka sendiri. Tidak ada keagungan yang tidak disertai dengan musik. Sebuah bangsa merdeka, dia akan compose musik untuk kemerdekaannya. Sebuah bangsa merayakan apa, dia akan compose musik untuk itu. Seorang penting melakukan sesuatu, ada komposer akan compose untuk dia. Musik adalah bagian penting dari budaya manusia. Jangan dibuang, jangan ditinggalkan. Nah, maka kisah pada pagi hari ini mengatakan Saul diganggu roh jahat. Lalu bagaimana roh jahat ini untuk diusir? Daud main musik. Kenapa musik mengusir roh jahat? Karena Daud memberikan alternatif bagi Saul untuk dibentuk pikirannya sehingga dia tidak jatuh ke dalam kondisi yang terkurung di dalam ceritanya sendiri. Apakah musik pasti sukses membuat orang lepas dari banalitas? Enggak tentu. Karena sekalipun Saul dengar musik, toh dia cuma dengar sementara. Waktu dengar musik dia senang, begitu musik berhenti dia balik lagi ke dalam cerita awalnya. Saudara, mari gunakan musik untuk membuat saudara makin menikmati Tuhan, makin menikmati kelimpahan, makin menikmati bagaimana kebenaran firman bisa diasosiasikan dengan musik. Nah, maka saya ingin tutup dengan beberapa kesimpulan singkat tentang musik menurut Roger Scruton yang saya pikir sangat penting untuk mengenyahkan kehidupan yang diganggu dan dikacaukan oleh roh jahat. Nah, saudara, musik itu memberikan kepada kita cerita yang diekspan. Ini hal pertama. Cerita yang diekspan. Gak ada musik yang bagus, yang simple lalu selesai. Saudara, kalau dengar musik di dalam tradisi klasik, saudara akan mendengarkan musik itu coba divariasikan di dalam bentuk yang sangat-sangat sulit untuk kita pahami. Sehingga saudara sadar, musik ini tidak hanya untuk membuat aku langsung suka. Musik ini sedang bercerita sesuatu yang saya coba pahami. Di dalam karya klasik ada pola, ada tema utama, kemudian setelah itu ada eksplorasi, kemudian setelah itu ada bagian yang sepertinya membalikkan tema utama sebelum akhirnya kembali ke tema utama. Nah, waktu saudara dengar ada bagian di mana saudara seperti sulit menikmatinya. Ada karya misalnya violin concerto dari Beethoven, dari Mozart yang dimainkan dengan nada yang sangat indah. Lalu setelah itu di tengah-tengahnya sepertinya nadanya masuk ke dalam kondisi minor yang lain, lepas, jauh dari nada utama, tapi masih memiliki traits dari nada utama. Sudah sulit menikmati bagian ini. Lalu kemudian ketika akhirnya masuk ke dalam konklusi balik ke tema utama, saudara akan merasakan bahwa cerita musik ini mimicking your life in its fullest, meniru hidupmu di dalam segala kelimpahannya. Saudara, hidup kita mungkin gitu-gitu aja ya. Siapa sih di antara kita yang hidupnya cukup seru untuk jadi novel? Mungkin cuma sedikit. Lahir di tengah perang, kemudian umur 3 sudah harus berjuang. Masa 3 berjuang? 6 deh, umur 6 sudah harus berjuang. Umur 8 sudah mulai jualan di pasar. Kakek saya punya cerita seperti ini, kakek dari pihak mama. Karena dia waktu masih sangat muda ikut kapal, lari dari Tiongkok. Ikut orang, bukan keluarganya, dari kampungnya. Tapi dia salah naik kapal. Kapalnya akhirnya bawa dia ke Manado. Lalu dia tinggal di Manado, gak kenal siapa-siapa, berjuang. Nah, ini kalau dia cerita itu seru sekali. Kalau saya cerita kurang seru. Ya, saya kira-kira TK, lalu saya masuk sekolah, ada guru TK main prosotan, ayunan, rebutan ayunan sama temen. Setelah itu masuk SD, main bola, menang, kalah, imbang. SMP main bola, menang, kalah, imbang. SMA main bola, menang, kalah, imbang. Kuliah main bola, ada tawuran-tawuran sedikit, main bola lagi. The end. Aduh, apa ini? Tapi kalau kakek saya pernah waktu itu berburu ular. Saya pernah jualan minuman keras sampai ditegur, ini bikin orang mabok, banyak yang mati, banyak keluarga hancur. Saya pernah coba kerjakan ini, kerjakan itu. Serunya bukan main. Pernah mengalami pemberontakan permesta, lari ke hutan, hidup di hutan, berusaha untuk bertahan hidup dengan makan kadal. Mama saya pernah harus makan binatang, terpaksa dimakan mentah-mentah karena udah gak ada makanan lagi. Wah, cerita ini seru sekali ya. Nah, saudara, kehidupan kita yang biasa-biasa saja, waktu diparalelkan dengan musik yang menjelajah, saudara sadar, ini musik kok menjelajah banget ya. Ini musik kok membawa saya ke dalam keadaan yang sepertinya melampaui hidup saya. Saudara mulai berinteraksi dengan ini dan saudara menikmati kelimpahan yang bukan kelimpahanmu mungkin, tapi kelimpahan yang Tuhan tawarkan. Nah, saudara, mari alami dunia seperti ini. Saul pun bisa sedikit dapat kelegaan di tengah kuasa roh jahat waktu dengar musik. Saudara kan gak sejahat Saul harusnya. Semoga. Dan saudara sedang tidak dikacaukan oleh roh jahat, saya harap. Tapi saudara tetap bisa menikmati kelimpahan dari musik. Mari belajar aspek ini. Tuhan beri anugerah, coba akses. Saya sering mengatakan saudara itu seperti orang yang punya membership yang full untuk sebuah center olahraga. Saudara bisa pakai lapangan sepak bolanya, saudara bisa pakai sepedanya, saudara bisa pakai kolam renangnya, saudara bisa pakai lapangan bulu tangkisnya, saudara bisa pakai fitness centernya, saudara bisa pakai
Semua yang ada di situ. Lalu ditanya, kamu member di situ ya? Iya. Tiap hari ke situ nggak? Ya kadang-kadang. Ngapain? Ambil minum gratis di sana. Jadi datang ke sana ambil minum. Loh kamu pernah pakai running tracknya? Enggak. Main basket di situ? Enggak. Main bulu tangkisnya? Enggak. Loh mereka punya semua fasilitas itu loh. Iya tapi saya cukup lah, minum aja cukup. Aduh kamu bodoh. Kenapa bodoh? Begitu banyak hal bisa kamu akses. Kamu cuma pilih satu ini? Saudara dalam hidup begitu banyak hal engkau bisa akses. Kenapa tolak hal-hal indah? Mari belajar ya. Datang ke educational concert, dan ini bukan cuma iklan, ini firman Tuhan juga. Mari nikmati hidup di dalam cerita yang melepaskan engkau dari banality, dari kebosanan hidup yang membuat engkau cuma putar-putar di dalam hidupmu sendiri. Kiranya Tuhan pimpin kita mendapatkan berkat dari semua anugerah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami segala kemungkinan untuk kami menikmati Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan dan Tuhan memberikan begitu banyak cara. Kami sering mengabaikan cara-cara yang Tuhan berikan, maka hidup kami menjadi begitu kosong, jadi dangkal dan tidak ada arti. Tolong kami keluar dari kedangkalan arti, dan biar kami menemukannya di dalam Tuhan. Tolong kami belajar, tolong kami menikmati, tolong kami dipimpin oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.